Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik, sehat nggih. Sambil menunggu panggilan dokter dan menunggu dokter dari visit, perkenalkan saya Siska dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Hari ini ingin memberikan sedikit informasi kesehatan, di mana baru lusa kemarin kita memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia pada tanggal 15 Oktober 2024. Ya Bapak Ibu. Nah, di tanggal tersebut kita peringati dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ya air bersih tentunya, air bersih yang mengalir untuk mencegah penyebaran terjadinya penyakit. Dan pada hari peringatan cuci tangan pakai sabun sedunia ini, temanya adalah mengapa tangan bersih masih penting. Kira-kira kenapa gitu Bapak Ibu? Karena cuci tangan pakai sabun itu merupakan cara yang paling mudah yang pertama. Kemudian cara yang paling efektif untuk membunuh kuman penyakit dan mencegah penyebaran penyakit. Dimana kalau tangan kotor, ya, karena tangan ini kan resiko dari kuman, kemudian virus, bakteri itu sangat banyak di tangan. Dan tangan ini merupakan media yang sangat mudah untuk menularkan penyakit. Jadi kalau tangan kotor berpotensi untuk meningkatkan terjadinya banyak penyakit. Nah, maka dari itu saya ingin bersama dengan Komite dari Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih ingin menginfokan kepada panjenengan semua mengenai tujuan dari cuci tangan pakai sabun yang benar, kemudian manfaat dari cuci tangan itu apa saja, kondisi apa saja yang mengharuskan untuk cuci tangan, dan juga cara ataupun langkah yang baik dan benar dalam cuci tangan pakai sabun. Bersama saya sudah ada narasumber dari Komite PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi oleh Ibu Dini Nur Hidayati Eskepnas. Kami persilakan dan monggo disimak ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih Mbak Siska. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yakin ya. Perkenalkan dulu, nama saya Dini. Saya dari Komite PPI atau Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit, gitu ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Siska bahwa kenapa sih kita harus cuci tangan gitu. Iya Pak ya, bahasa Inggrisnya wicik ya. Wicik saya ngeresek gitu ya. Wicik saya ngeresek. Apa sih kok dadak wicik kayak gitu ya. Jadi yang namanya rumah sakit tempat datangnya orang sakit ya. Ada juga yang nggak sakit tapi nganter orang sakit. Ada juga yang nunggu orang sakit gitu ya. Nah, banyak banget penyakit itu bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Dari kami petugas bisa menularkan ke pasien. Dari pasien bisa menularkan ke pengunjung dan sebagainya. Nah, gimana caranya biar penyakit ini dibatasi penularannya, nggak sampai menular kemana-mana, ya? Yang namanya penyakit itu datangnya bisa dari kontak. Kita bersalaman, bisa nggak Bu tertular? Bisa. Kita berbicara, bisa nggak kita tertular? Bahkan yang kita nggak tahu ya, ada penyakit yang kumannya mubal-mubal di udara. Mubal-mubal itu apa? Di udara yang kita bisa nggak lihat, ya, seperti TBC dan sebagainya, kumannya ada di udara, kita nggak bisa lihat. Batuk, influenza bisa tertular melalui percikan ketika kita bicara dan sebagainya, gitu ya. Ketika kita tidak melakukan cuci tangan, kita bersalaman dengan banyak orang, otomatis kita yang menyebarkan virus maupun bakteri. Gitu ya, jadi dari kontak langsung.
kontak nggak langsung bisa. Ketika kita sedang dalam kondisi batuk misalnya, tangan kita habis menutup mulut untuk batuk, kemudian mencet tombol lift, pegang handrail pintu, dan sebagainya. Otomatis kontak tidak langsung. Pentingnya di mana cuci tangan? Supaya infeksinya tidak menular dari satu orang ke orang yang lain, dari pasien ke pengunjung dan sebagainya. Itulah pentingnya cuci tangan, gitu ya. Ya, itu cara penularan penyakit. Yang kedua, cuci tangan itu ada berapa macam sih, gitu ya. Bisa pakai sabun, tadi yang dikatakan Mbak Sika ya. Bu Rofiati, silahkan. Ya. Bisa pakai sabun, bisa pakai hand sanitizer, ya. Hand sanitizer yang standar adalah ketika dia kandungan alkoholnya 70%. Jadi kalau sudah tidak kurang dari itu, biasanya efektivitasnya untuk membunuh kuman dan bakteri juga semakin rendah, gitu ya. Kalau sudah lama banget, biasanya 1 tahun setelah dibuka itu sudah tidak boleh dipakai lagi karena kandungan alkoholnya sudah berkurang, sudah tidak efektif lagi, gitu ya. Nanti kita belajar sama-sama gimana caranya wijik sing resik, gitu ya. Gimana caranya cuci tangan yang bagus, yang benar, yang bisa membunuh kuman dan bakteri. Ada 2 macam cuci tangan. Ada 2 macam kebersihan tangan. Yang pertama pakai sabun, yang kedua pakai hand sanitizer. Caranya beda. Kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia itu ada 6 langkah. 6 langkah cuci tangan. Nanti kita akan coba sama-sama. Durasinya yang membedakan. Kalau cuci tangan dengan hand sanitizer itu kita lakukan sekitar 20 sampai 30 detik. Kalau kurang dari itu, keefektifannya kurang. Begitu juga dengan cuci tangan pakai sabun. Dianjurkan durasinya adalah 40 sampai 60 detik. Supaya kalau cara Jawanya itu supaya sabunnya merasuk, gitu ya. Supaya sabunnya itu benar-benar bisa membunuh kuman dan bakteri, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh kita praktekkan sama-sama nanti ya. Gimana caranya 6 langkah cuci tangan. Iya. Sebelumnya, kalau misalnya di rumah sakit Bapak Ibu melihat banyak sekali hand sanitizer tertempel di dinding ya. Nah, itu tujuannya salah satunya juga supaya fasilitas untuk cuci tangan tersedia, supaya Bapak Ibu bisa mencuci tangannya kapanpun, dimanapun bisa, tidak usah mencari sampai kemana-mana, tapi tersedia di dekat Bapak Ibu semua, gitu. Yang pertama, prinsipnya adalah ketika mengambil, usahakan menggunakan punggung tangan. Jadi jangan pakai telapak tangan ya. Kenapa? Kenapa tidak dianjurkan mengambil hand sanitizer yang tertempel seperti ini menggunakan telapak tangan? Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa telapak tangan kita adalah area yang paling terpapar di tubuh kita. Jadi kuman, bakteri, virus, dan jamur dan sebagainya itu nempel di telapak tangan itu paling banyak. Jadi ketika salaman, ketika apa, ya sudah memindahkan kuman bakteri, gitu ya, kalau nggak cuci tangan. Jadi mengambilnya, kalau bisa diusahakan, direkomendasikan menggunakan punggung tangan. Ya, seperti ini. Pakai punggung tangan. Ya, pakai punggung tangan, kemudian ambil secukupnya cairannya. Tidak harus berapa tetes atau berapa mili seperti itu ya. Jadi kita bisa mengukur. Kalau tangannya kecil ya udah dikit aja. Tapi kalau tangannya besar berarti luas permukaan yang diusap akan lebih lebar. Berarti lebih banyak, boleh silahkan gitu ya. Yang pertama, tangan pertama, yuk diperhatikan. Insya Allah nanti akan ada door prize menarik untuk Bapak Ibu. Ya, ada sedikit hadiah, yuk diperhatikan. Nanti kita ulang sama-sama gitu. Langkah pertama, telapak tangan. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa diikuti.
Langkah pertama telapak tangan, ya. Ya, betul. Kemudian langkah kedua punggung tangan. Punggung seperti ini, ya. Bukan kebalik ya, tapi seperti ini. Membasuh punggung, dari telapak kita membasuh punggung tangan. Ya, secara bergantian kanan dan kiri. Oke. Langkah ketiga sela-sela jari. Oke, sela-sela jari. Ya, kemudian langkah keempat gerakan mengunci, tangannya seperti ini. Gerakan mengunci. Oke. Ya, betul. Kemudian langkah kelima ibu jari. Langkah kelima ibu jari. Ya. Kemudian langkah keenam ujung jari. Ya, ujung jari silakan diputar-putar ke seluruh area permukaan tangan. Nah, seperti itu. Berapa langkah tadi Bapak Ibu? 6 langkah, ya. Baik, tadi 6 langkah, ya. 6 langkah cuci tangan. Tujuannya untuk meminimalkan. Bukan berarti ketika kita sudah melakukan cuci tangan, tangan kita bersih atau steril bahkan ya dari kuman dan bakteri, belum tentu gitu ya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah bakteri dan virus yang ada di telapak tangan kita gitu. Ya, itu kemudian tadi ya, cuci tangan ada 2 macam ya. Tujuannya untuk menghilangkan mikroorganisme, mencegah infeksi silang tertularnya tadi ya, kemudian melindungi diri dari pasien, kemudian menjaga tangan tetap bersih dan segar. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang Mbak Siska. Oke. Nanti mungkin atau ada tanya jawab dulu? Iya, tanya jawab dulu. Silakan. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, cuci tangan pakai sabun itu tidak hanya pada saat tangannya kotor saja, karena yang tampak kotor belum tentu bersih. Karena kan panjenengan atau saya sendiri aja, kalau misalnya tangan merasa bau, berminyak atau kotor baru cuci tangan. Tapi pada saat tidak terlihat kotor, berminyak dan kotor pun kita tetap harus cuci tangan pakai sabun untuk menghindari terjadi resiko penyebaran atau penularan kuman penyakit. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Dini, ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan sabun dan air mengalir dan juga dengan hand rub atau hand sanitizer. Waktunya berapa lama untuk penggunaan hand sanitizernya? Selama 20 sampai 30 detik. Kalau memakai sabun dan air mengalir minimal 40 detik sampai 60 detik. Ngaten nggih? Nah ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Boten. Berarti sudah jelas semua nggih. Nah, di sini kita ingin ingin tahu nih Bapak Ibu sejauh mana cara 6 langkah cuci tangan yang tadi sudah diinfokan sama Bu Dini. Sudah benar atau belum? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin mencoba di depan langkahnya? Monggo. Ada yang ingin mencoba Bapak Ibu? Ada yang mau mencoba, monggo. Atau nggak usah maju ke depan, mungkin di tempat duduk juga nggak apa-apa. Ada yang mau Bapak Ibu? Silakan. Kita ada hadiah menarik. Ya, ada souvenir dari RSUD Merah Putih. Silakan ya, Bu, mau di situ atau di depan? Di situ aja. Di situ aja. Oh, ya, dilihat ya. Oke, silakan Bu. Telapak tangan. Punggung tangan. Kemudian yang ketiga sela-sela jari. Oke, selanjutnya yang keempat jari. Ya, oke. Ya, kemudian Jari di telapak. ya. Yang terakhir
Bilas. Bilas. Sela-sela ya. Sela-sela. Oh ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Dwi. Ibu Dwi. Ya. Alamatnya di mana, Bu? Tampir Kulon. Tampir Kulon. Ya, tepuk tangan untuk Bu Dwi. Ya, sudah berani ya, Bu. Sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali melakukan kebersihan tangan. Cuman ada yang kurang tepat di langkah-langkahnya. Tidak apa-apa ya, Bu ya. Ya, langkah pertama telapak tangan, langkah kedua punggung tangan, langkah ketiga sela-sela jari, keempat gerakan mengunci, langkah kelima ibu jari, langkah keenam baru ujung jari. Gitu ya. Baik, Bu Dwi. Satu lagi ya. Ada satu lagi? Siapa? Oh ya, mana? Oh yang ini dulu. Ya. Oke, silakan. Dengan Ibu siapa? Bu Ari. Ibu Ari. Alamatnya di mana? Sraten. Sraten, Ya, Citran. Ya. Bu Ari dari Citran. Bisa berdiri, Bu, biar kelihatan. Ambil Langkah. air, Boleh ambil air, berarti pakai sabun ya. pakai hand sanitizer. Oh, pakai sanitizer ya. Pertama telapak tangan. Telapak tangan, Terus punggung tangan. punggung tangan, Sela-sela jari. sela-sela jari, Terus memutar tangan. memutar tangan, Terus apa? Jari itu jempol. jempol, Terus ini apa? Kayak apa? Ayo satu lagi. ya. Yang sini ya. Oh ya, apa? Sela-sela jari udah. Sudah. Tawar menawar gitu, Bu. Punggung. Oh iya, boleh ya. Sudah? Udah ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ari dari Sraten. Ya. Terima kasih tadi sudah menunjukkan cara melakukan cuci tangan yang benar. Perlu diketahui ya, Bu ya. Jadi direkomendasikan juga untuk kuku-kuku sebaiknya tetap pendek ya, Bu ya. Ya. Jadi kuku yang panjang itu adalah sumber kuman. Jadi kita aja yang kalau misalnya nyuci baju aja gitu, pasti area-area yang lipat-lipatan itu banyak kotoran ya. Sama halnya dengan kuku kita. Area-area lipatan dan sebagainya lebih banyak kuman di sana dan lebih sulit dihilangkan. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sering ke rawat inap, kemudian menunggu pasien, kadang di rumah sakit kami, bahkan untuk tenaga medis itu, perawat, kemudian dokter tidak diperbolehkan untuk menggunakan aksesoris tangan, cincin, gelang dan sebagainya, karena akan menghambat proses cuci tangan yang baik dan benar. Jadi untuk tenaga medis di kami tidak diperbolehkan kukunya panjang, tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan ketika melakukan tindakan dan sebagainya, gitu ya. Direkomendasikan kuku itu selalu pendek, kemudian tidak menggunakan perhiasan atau dilepas, gitu ya. Ya Bu, ada pertanyaan ini dari live Instagram RSUD Merah Putih dari Sepotong Daun Senja. Izin bertanya, biasanya pada tempat makan, pusat perbelanjaan ataupun hotel disediakan alat pengering tangan yang digunakan setelah cuci tangan. Apakah itu aman digunakan? Ya. Alat pengering tangan. Pertanyaannya dari siapa ya, Mbak ya? Sepotong senja. Dari Sepotong Senja. Ya. Hand dryer. Namanya ada hand dryer. Seringnya di hotel-hotel atau di restoran ada yang kotak itu ya, Pak Bu ya. Kalau di kita taruh tangan di bawahnya, otomatis ada blowernya yang seperti itu ya. Nah, itu apakah aman digunakan? Kalau menurut rekomendasi PPI atau kalau di rumah sakit tidak direkomendasikan, karena dia adalah prinsipnya mengambil udara dari sekitar, kemudian dialirkan ke dalam blower itu. Kalau kualitas udara di ruangan itu terjamin, terjaga, terkontrol, termonitor dengan baik, diuji setiap saat, gitu, boleh silahkan, dan memenuhi syarat silahkan digunakan. Tapi kalau kualitas udara di sana tidak baik, tidak boleh digunakan. Yang lebih direkomendasikan adalah mengeringkan tangan menggunakan tisu disposable atau tisu yang sekali buang. Ya,
Makanya Bapak Ibu juga jangan percayakan diri sepenuhnya pada lap ya. Pada lap yang sudah tergantung seminggu nggak diganti-ganti, apalagi di non sewu di warung makan atau di warung makan ya, kadang ya yang ada tisu tergantung di sebelah wastafel, nggak tahu digantinya kapan gitu. Saya sarankan, kami rekomendasikan jangan percayakan diri ke sana. Mending bawa tisu disposable yang sekali langsung dibuang. Ya, itu lebih direkomendasikan daripada penggunaan hand dryer tadi, yang blower untuk mengeringkan tangan. Ya, gitu ya. Masih ada nih Oh, masih lanjutan. Kemudian jenis sabun apa saja yang efektif digunakan untuk mencuci tangan? Oh ya. Jenis sabun. Ya. Jenis sabun direkomendasikan juga adalah sabun cair. Boleh yang mengandung klorheksidin 2% boleh, yang mengandung triklosan boleh, ya. Silahkan cari merek sabun apapun, silahkan yang mengandung yang mengandung tadi itu ya, klorheksidin boleh, triklosan boleh, itu yang bisa membunuh kuman dan bakteri. Kemudian tidak direkomendasikan menggunakan sabun batang. Ya, sabun batang boleh digunakan kalau digunakan secara pribadi, dalam artian kita sendiri nih yang pakai, nggak gabung sama yang lain-lain. Ya, dalam keluarga aja non sewu tidak rekomendasikan ya dipakai semua anggota keluarga seperti itu, apalagi di tempat umum yang menyediakan sabun batang, ya tidak direkomendasikan. Jadi sebaiknya menggunakan sabun cair. Dia jelas tempatnya tertutup, tidak terbuka seperti itu ya. Kemudian sekali pencet itu yang keluar, yang lain masih terjaga kebersihannya di dalam, gitu ya. Silahkan, sudah pertanyaannya dari live Instagram itu. Oh, silakan Bu. Ibu Lusmiati. Kapan kita kapan kita harus mencuci tangan pakai hand sanitizer itu? Karena kalau terlalu sering apakah berbahaya atau enggak gitu. Terus itu saja ya. Kapan kita harus pakai hand sanitizer? Ya, kalau pas nggak ada air Bu. Ya, ini ya, hand sanitizer itu dikhususkan atau dipakai ketika tangan kita tampak bersih. Tangan kita tampak bersih ya. Nah, ketika itu saja. Ketika tangan kita jelas terkena noda, maksudnya ada noda cairan atau kotor, tangan kita benar-benar kotor, ada tanah, ada apapun, tidak direkomendasikan menggunakan hand sanitizer. Harus cuci tangan pakai air, pakai sabun, ya. Kalau tangan kita tampak kotor saja, baru kita boleh menggunakan hand sanitizer. Sebagai solusi, kalau misalnya Bapak Ibu ketika bepergian dan sebagainya, ketika tangan kotor dan jauh dari sumber air, silahkan menggunakan tisu basah, boleh. Karena tisu basah ada lapnya yang bisa ngelap kotoran. Tapi kalau hand sanitizer kan nggak ada lapnya ya. Jadi tidak direkomendasikan ketika tangan kita kotor, benar-benar terlihat ada kotoran nih, tapi kita menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau tangan kita benar-benar ada kotoran di sana, silahkan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Air mengalir ya, bukan air kobokan ya. Ya. Ada lagi kan ya di warung makan ya, tapi sekarang mungkin sudah jarang ya air di kobokan ya. Itu amat sangat tidak direkomendasikan. Dipakai sebelum dan setelah makan lagi gitu. Jadi mending pakai tisu basah yang mengandung alkohol ada ya. Kemudian silahkan cuci tangan. Kemudian direkomendasikan juga Ibu ketika sudah kita melakukan 5 kali, paling tidak 5 kali menggunakan hand sanitizer, kita kemudian cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, supaya tangan kita tidak kering, tidak iritasi karena kebanyakan hand sanitizer, karena kandungannya ada alkohol ya. Kalau alkohol kan jadinya kering ya tangannya. Jadi kalau seharian terus pakai hand sanitizer ya tangan kita nanti akan kering. Ya, jadi harus
paling tidak direkomendasikan 5 kali hand sanitizer, 1 kali cuci tangan pakai air mengalir. Gitu Ibu Dwi? Iya. Ada yang lain? Sudah? Ya, mau Mbak Siska. Baik, mungkin itu saja. Tapi sebelum kita tutup acara ini, Bu Dwi dan Bu Ninik ya tadi. Bu Eni. Bu Eni, boleh maju Bu untuk menerima souvenir dari ASUD Merah Putih. Monggo Ibu. Monggo Ibu Eni. Ya. Silakan Bu. Oh, sebelah sini Bu, maaf Bu. Biar kelihatan. Iya. Yeah. Ya, sedikit kenangan dari kami ya Bu ya, cendera mata. Ya, sehat selalu ya Bu ya. Kita Udah? tetap bersama Ibu. Oh iya. Bisa geser ke sini aja. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oh, mau diambilkan? Nanti biar dikirim aja minta nomornya. Iya, Iya. kirim. Baik, itu saja Ibu. Semoga menjadi manfaat buat panjenengan semuanya bahwa kita harus menjaga hidup bersih dan sehat dengan cara minimal mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang bersih. Ya, jadi tidak hanya terlihat tangan kotor saja, kemudian berminyak, kemudian berbau, tapi juga saat tangan terlihat bersih pun kita usahakan untuk selalu mencuci tangan memakai sabun dan juga air mengalir. Kalaupun tidak ada sabun dan air, maka penggunaan hand sanitizer bisa menjadi pilihan untuk sementara. Kemudian penggunaan hand sanitizer selama 5 kali, kemudian dicuci dengan menggunakan air dan juga sabun. Mungkin itu saja informasi dan juga edukasi dari kami tim PKRM Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan juga Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi PPI. Semoga menjadi manfaat bagi panjenengan semua. Terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya. Semoga yang sehat tambah sehat dan juga kuat. Kemudian yang mungkin sedang sakit pulang dari rumah sakit bisa kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi